Halo teman-teman pejuang SNP 3K, ketemu lagi. Video kali ini akan disajikan bocoran 8 soal P3K Sosial Kultural. Bocoran 8 soal P3K Sosial Kultural FR hari ke-11 teman-teman. Ya, dimana kali ini soal-soalnya sudah dihimpun oleh kami dari teman-teman yang sudah lebih dulu ujian, kemudian kita sesuaikan dengan latihan soal biar teman-teman makin nikmat belajarnya ya. Tentunya dengan pakai trik cerdik yaitu eliminasi nih ya. Kita akan mengeliminasi opsi-opsi yang tersedia biar teman-teman dapat menjawab dengan lebih cepat dan tidak menguras waktu tentunya ya. Soal-soal berikut ini sudah sesuai dengan Kepmen PAN-RB kisi-kisinya nomor 347 tahun 2024. Submateri kita kepekaan terhadap keberagaman ya untuk semua formasi guru, nakes dan tenaga teknis ya. Bagi teman-teman yang belum join dengan media sosial Bidik ASN dapat mengunjungi @bidik_asn di Instagram, Facebook, Twitter atau X ya, TikTok dan Facebook kami. Soal nomor satu, teman-teman, seorang guru di sekolah multikultural menyadari bahwa siswa dari latar belakang tertentu sering merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan kelompok karena kebiasaan mereka yang lebih pendiam dibanding siswa lain. Langkah apa yang paling efektif bagi guru untuk memastikan semua siswa merasa terlibat dalam kegiatan kelompok? A. Membagi kelompok secara acak tanpa mempertimbangkan latar belakang budaya siswa. B. Mengadakan diskusi kelas mengenai pentingnya keberagaman dan kerjasama dalam tim. C. Memastikan siswa pendiam mendapatkan kelompok dengan teman-teman yang berasal dari budaya yang sama. D. Membiarkan siswa memilih kelompok mereka sendiri untuk membuat mereka lebih nyaman. Ya, teman-teman, kira-kira jawaban terbaik ada di mana? Oke, untuk soal seperti ini, kita pahami soalnya. Yang saya maksud di awal sebagai eliminasi adalah kita mengeliminasi opsi, teman-teman ya. A, B, C, D. Langsung ketika kita membaca A dan B, bandingkan mana yang lebih kuat, mana yang lebih sesuai dengan masalah di atasnya. Karena biasanya kalau P3K itu disajikan masalah di pertanyaan, kemudian diminta menjawab atau mencari solusi dari permasalahan itu. Mana yang paling ideal? A, B, C, atau D? Kan itu aja ya sebenarnya. Nah, untuk soal yang sekarang ini guru di sekolah multikultur ya, banyak budaya di sana. Bisa jadi agamanya beragam, bisa jadi sukunya beragam, bisa jadi rasnya beragam, bisa jadi bahasanya beragam, dan lain-lain ya. Bahwa guru ini menyadari bahwa siswa dari latar belakang tertentu sering merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan kelompok kebiasaan mereka. Karena kebiasaan mereka yang lebih pendiam dibandingkan siswa lain. Oh, jadi pendiam nih, ya. Langkah apa yang paling efektif bagi guru untuk memastikan semua siswa merasa terlibat? A. Membagi kelompok secara acak tanpa mempertimbangkan latar belakang budaya. Kelompoknya dibagi acak tuh ya, tanpa mempertimbangkan budaya. Kira-kira seperti apa tuh? Bayangin ya. B. Mengadakan diskusi kelas mengenai pentingnya keberagaman dan kerjasama dalam tim ya. Ini diskusi artinya ada tukar pendapat bahwa keberagaman itu ada dan penting untuk dihargai agar kita bisa saling bekerja sama. Kayaknya B pertahankan. Mana yang eliminasi? Yang A ya. A kita buang saja kalau seperti ini karena A sudah jelas kontras dengan yang si B. Kemudian C. Memastikan siswa pendiam mendapatkan kelompok dengan teman-teman yang berasal dari budaya yang sama. Nah, ini semakin menunjukkan homogenitas ya. Sama akhirnya tidak berkembang multikulturalismenya ya. Di dalam paham multikulturalisme itu justru perbedaan yang membuat orang saling menghargai ya. Kalau sama tuh bukan masalah lah, namanya sama. Jarang timbul masalah kalau sama. Nah, tapi kalau beragam itu, multikultural itu yang paling berpotensi menimbulkan masalah. Maka B dan C sudah pasti B lebih bagus. Dia membiarkan siswa memilih kelompok mereka sendiri untuk membuat mereka lebih nyaman. Nah, ini kapan belajar untuk menghargai keberagamannya? Kalau hanya mengandalkan kenyamanan ya. Orang biasanya nyaman kalau yang satu agama, kalau yang satu budaya, satu bahasa, satu suku, satu ras, satu warna kulit, satu circle gitu ya, maka akan lambat proses multikulturalismenya ya. Oke, maka jawaban B sudah mutlak di sini gitu ya. Nah, ini berlaku untuk soal-soal yang lebih sulit. Kalau teman-teman lihat video terakhir kemarin, itu ada 8 soal yang aku rasa sulit banget lah teman-teman ya. Sebetulnya itu hot karena panjang-panjang banget. Oke, lanjut. Soal nomor oh ini pembahasannya teman-teman ya, kita pembahasan dulu deh. Betul teman-teman, skor 4 ada di B, mengadakan diskusi kelas mengenai pentingnya keberagaman dan kerjasama dalam tim.
Baru kemudian C, teman-teman, memastikan siswa pendiam mendapatkan kelompok dengan teman-teman yang berasal dari budaya yang sama. 3 poin. Lanjut nomor 2. Dalam sebuah perusahaan, seorang karyawan mengeluhkan bahwa kebijakan perusahaan tentang pakaian kerja tidak cukup memperhatikan kebutuhan budaya dan agama tertentu. Karyawan tersebut merasa kurang nyaman dengan aturan yang ada. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh manajer untuk mengatasi situasi ini? A. Mengubah kebijakan pakaian kerja menjadi lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan budaya dan agama. B. Memberikan toleransi kepada karyawan tertentu tanpa mengubah kebijakan perusahaan. C. Menjelaskan kepada karyawan bahwa kebijakan perusahaan berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. D. Meminta karyawan tersebut untuk mengikuti kebijakan tanpa pengecualian demi menjaga keseragaman. Silakan teman-teman dijawab dulu. Nah, ini kondisinya ada yang merasa kurang nyaman dengan kebijakan pakaian kerja ya, yang tidak memperhatikan budaya dan agama tertentu nih. Maka tindakannya apa? Sebagai manajer nih ya, A. Mengubah kebijakan pakaian menjadi lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan budaya dan agama. Ya, kalau aturan diubah otomatis tidak ada lagi permasalahan tentang apa namanya kebijakan tentang apa ya tadi, tentang pakaian ya, sehingga orang sudah bisa menyesuaikan tuh. Ketika kebijakannya kaku, nggak fleksibel, ya susah. Orang dengan agama tertentu menjadi repot dalam berpakaian karena sudah ada aturan yang tegas. Nah, ketika diubah menjadi fleksibel ini lebih mudah ya. Kita lihat jawabannya apakah yang A? Ya, tepat sekali. A, B, C, D berurutan. A mengubah kebijakan pakaian kerja menjadi lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan budaya dan agama ya. Nah, ini mengakomodasi ya. Jadi menampung, mengakomodasi itu menampung atau menerima ya kebutuhan budaya dan agama. Baru kemudian B, memberikan toleransi kepada karyawan itu tanpa mengubah kebijakan. Ini bisa dilakukan, tapi lebih lebih resminya, lebih legalnya kalau peraturan diubah. Jadi punya dasar hukum tuh, ya. Bagi karyawan yang menggunakan seragam atau pakaian yang sesuai agamanya menjadi punya payung hukum, menjadi punya dasar hukum ketika ada aturan, ketika ada kebijakan. Maka ubah kebijakannya menjadi fleksibel dari yang sebelumnya kaku. Oke, nomor 3. Ups, kepencet. Seorang supervisor menyadari bahwa perbedaan pandangan terkait hari libur nasional dan tradisi lokal menimbulkan ketegangan di antara karyawan. Beberapa karyawan merasa bahwa tradisi mereka tidak dihormati. Apa langkah terbaik yang dapat diambil supervisor untuk mengatasi situasi ini? A. Mengatur jadwal libur fleksibel sehingga karyawan dapat memilih libur sesuai dengan tradisi mereka masing-masing. B. Mengadakan diskusi terbuka untuk memberikan pemahaman kepada semua karyawan tentang keberagaman tradisi di tempat kerja. C. Memaksakan kebijakan hari libur yang sama untuk semua karyawan tanpa mempertimbangkan tradisi lokal. D. Memberikan libur tambahan kepada kelompok tertentu yang merasa tidak dihormati untuk menjaga keharmonisan. Silakan teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya di pembahasan. Nah, ini ada A, B, D, C ya. Ini supervisor, dia sadar bahwa ada perbedaan hari libur nasional dan tradisi lokal ya. Agama di tempat kerja itu beragam sepertinya ya. Oke, cuma ada yang merasa didiskreditkan, diskreditkan gitu maksud saya ya. Karena dia merasa tradisinya nggak dihormati di tempat kerja itu. Langkah terbaiknya apa? Ya udah mengenai aturan libur, atur jadwal liburnya yang fleksibel gitu sehingga karyawan dapat memilih libur sesuai dengan tradisi mereka masing-masing gitu ya. Tidak perlu diatur sedemikian ribetnya sehingga mereka tidak bisa libur sesuai dengan kebutuhan tradisi masing-masing. Nah, ini perlu dilakukan. Ketika A kita sandingkan dengan B, kira-kira jawabannya masih bagus yang mana gitu ya. Mengadakan diskusi terbuka. Bukankah diskusi terbuka itu selalu bagus kah? Jawabannya, oh belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Diskusi, pelatihan itu nggak harus jawaban yang paling baik teman-teman. Tergantung narasi soalnya ya. Makanya di soal yang nomor 3 ini kita menjadi paham, oh ternyata diskusi bukan selalu skornya 4 nih ya. Bukan. Karena ini masalahnya apa? Jelas sekali bahwa ada hari libur nasional yang menimbulkan kecemburuan sebenarnya ya.
Biar nggak cemburu ya gampang atur aja jadwalnya secara fleksibel tuh. Biar orang memilih sesuai dengan kebutuhan agamanya, sesuai dengan kebutuhan tradisi budayanya. Itu deh paling simpel. Ya nggak perlu diskusi lah. Kan kita manajernya, ambil sikap aja, ambil tindakan aja. Ubah kebijakan ya. Karena kan yang dikomplain apa? Kebijakan kan ya. Itu. Maka ya udah ambil solusi dengan mengubah atau mengatur jadwal baru ya yang lebih fleksibel. Nah, baru 3 poinnya di B, mengadakan diskusi terbuka untuk memberikan pemahaman kepada semua karyawan tentang keberagaman tradisi di tempat kerja ya. Tapi ini nggak menyelesaikan solusi ketika pun dia paham tentang keberagaman, tetapi pada faktanya ada apa masalah kecemburuan terkait hari libur nasional, ini harus dituntaskan dengan kebijakan gitu ya. Ini mengantisipasi ke depannya terjadi hal yang serupa. Nomor 4, di sebuah sekolah terdapat siswa dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Namun beberapa siswa merasa kegiatan ekstrakurikuler lebih memprioritaskan kelompok tertentu, sehingga mereka merasa diabaikan. Apa yang harus dilakukan kepala sekolah untuk menciptakan kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif bagi semua siswa? A. Menambahkan kegiatan baru yang hanya berfokus pada budaya mayoritas untuk meningkatkan keterlibatan. B. Melibatkan siswa dari semua latar belakang dalam proses perencanaan kegiatan ekstrakurikuler. C. Mempertahankan kegiatan yang sudah ada tanpa perubahan karena telah berjalan lama. D. Memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk membuat kelompok ekstrakurikuler mereka sendiri tanpa panduan sekolah. Nah, yuk teman-teman kita lihat jawabannya. Ada 4 skor di B, melibatkan siswa dari semua latar belakang dalam proses perencanaan kegiatan ekstrakurikuler. Yuk kita terapkan lagi sistem eliminasi, teman-teman ya. Ini di sebuah sekolah ya, siswa latar belakang etnis dan agamanya ada di sana. Namun, siswa merasa kegiatan ekskul lebih memprioritaskan kelompok tertentu. No, oke. Merasa diabaikan ya. Sebagai kepala sekolah apa? A. Menambahkan kegiatan baru yang hanya berfokus pada budaya mayoritas untuk meningkatkan keterlibatan. Berarti capseknya malah tambah fokus ke mayoritas ya. Sudah pasti buruk. Padahal yang diminta apa? Inklusivitas. Berarti merangkul semua, menerima semua perbedaan ya. B. Melibatkan siswa dari semua latar belakang dalam proses perencanaan kegiatan ekskul. Nah, ini bagus, capsek yang bagus nih. Dia libatkan, kemudian nanti siswa yang mengusulkan ada ekskul apa, sesuai dengan keberagaman yang ada ya. Kemudian merumuskan dan merencanakan tuh pada akhirnya, oh ekskulnya yang paling sesuai adalah A, B, C, D, E gitu ya. Ini paling bagus. Ada unsur kolaborasi dengan melibatkan siswa nih capseknya. C mempertahankan, maka kalau A, B gitu, B sudah jelas jawabannya, A ya buang aja, lupakan ya, kita edit waktu. C mempertahankan kegiatan yang sudah ada tanpa perubahan karena telah berjalan lama, ini berarti apatis ya, nggak peduli terhadap masalah yang dinarasikan. Dia memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk membuat kelompok ekskul mereka sendiri tanpa panduan sekolah. Ya ini salah satu solusi, tetapi bukan solusi yang ideal ya. Idealnya ya dilibatkan siswanya tuh biar tidak ada perasaan-perasaan tadi merasa diabaikan, ekskulnya nggak ada padahal jumlah jumlah penganutnya ada gitu ya, penganut etnisnya penganut agamanya ada, terus apa namanya etnis A-nya ada tetapi ekskul yang berkaitan dengan etnis itu nggak ada misalnya, itu bahaya juga gitu ya, bisa menimbulkan tadi kecemburuan ya. Lanjut nomor berikutnya, nomor 5. Dalam sebuah perusahaan, beberapa karyawan dari latar belakang budaya tertentu merasa bahwa sistem penghargaan lebih banyak diberikan kepada kelompok mayoritas. Mereka menganggap penghargaan tidak mencerminkan upaya kolektif tim. Apa langkah yang paling tepat untuk diambil oleh manajer untuk mengatasi perasaan ketidakadilan tersebut? A. Memberikan penghargaan berdasarkan evaluasi individu tanpa melihat kontribusi tim. Nah, ini oke, ini individu berarti ya, individual. B. Membentuk komite lintas budaya untuk menentukan kriteria penghargaan yang lebih inklusif. Nah, ini kalau ngomongin inklusif, biasanya ngomongin latar belakang budaya, tentang budaya ya, inklusif itu. Bagaimana setiap setiap kebijakan itu harus inklusif, harus menerima perbedaan, harus menghargai perbedaan gitu ya. Nah, inklusif tuh. Nah, ini komite ini bagus biar dia bisa menentukan, oh, kalau di suku A, kalau di agama A, penghargaannya akan diberikan kepada yang seperti apa. Nah, ini bisa diberikan kalau orang tahu tentang agama dan latar belakang budaya tadi gitu ya. Maka harus ada komite lintas budaya, ini bagus nih. C. Mengabaikan keluhan karyawan minoritas karena sistem penghargaan sudah sesuai kebijakan perusahaan. Mengabaikan itu sekali lagi nggak bagus ya. Mengabaikan, menghindarkan, tidak melakukan apa-apa, ya cuek itu nggak bagus tuh.
Dia memberikan penghargaan khusus kepada kelompok minoritas sebagai bentuk apresiasi tambahan ya. Yang paling ideal ketika ada permasalahan seperti ini ya bagaimana caranya kalau ada pelibatan nih. Ya, kalau ada pelibatan dalam mencari solusi ya, antara antara siapa? Antara manajer dengan karyawannya gitu ya. Oke, lanjut. Opsi jawaban yang membentuk komite lintas budaya menentukan kriteria penghargaan yang lebih inklusif. Ya. Oke, teman-teman, informasi BDKSN akan mengadakan webinar gratis dengan live Zoom-nya ya P3K 2024 temanya Mansoswan spesial Hari Nusantara Indonesia pretest 13 sampai 17 Desember 2024 webinar 17 Desember 2024 jam 8 malam WIB pendaftaran bit.ly garis miring webinar underscore bidik ASN ya bersama Bang Didik tentunya ASN P3K Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran bisa bergabung bersama media sosial kami @bidik_asn, ada Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube. Lanjut nomor 6, seorang kepala tim menghadapi masalah karena beberapa anggota tim menolak bekerja sama dengan rekan dari latar belakang budaya tertentu. Hal ini mempengaruhi produktivitas dan keharmonisan tim secara keseluruhan. Langkah apa yang harus diambil kepala tim untuk meningkatkan kerjasama dalam mengatasi konflik ini? A. Mengadakan sesi pelatihan tentang keberagaman untuk meningkatkan pemahaman budaya di antara anggota tim. B. Memindahkan anggota tim yang bermasalah ke proyek lain untuk menghindari konflik. C. Meminta semua anggota tim untuk menyelesaikan konflik secara pribadi tanpa melibatkan kepala tim. D. Memberikan insentif tambahan kepada anggota tim yang mau bekerja sama tanpa memandang latar belakang budaya. Yuk teman-teman, jawaban terbaik ada di opsi yang ya A, D, B, C. Ya ini masalahnya adalah anggota tim menolak bekerja sama dengan rekan dari latar belakang budaya yang berbeda ya. Oke, ya bimbingan lah, dibimbing lah ya, dilatih atau dibimbing untuk meningkatkan pemahaman budaya di antara anggota tim ya, dilatih atau dibimbing ya sama aja sih. Oke, lanjut nomor 7 dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur desa terdapat perbedaan pendapat antara dua kelompok masyarakat. Kelompok pertama yang mayoritas adalah petani ingin proyek difokuskan pada pembangunan irigasi. Kelompok kedua yang mayoritas adalah pedagang lebih mendukung pembangunan pasar desa. Tegangan meningkat dan proyek terancam tertunda. Langkah apa yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh kepala desa untuk menyelesaikan konflik ini dan memastikan proyek tetap berjalan? A. Memutuskan sendiri proyek mana yang harus diprioritaskan tanpa melibatkan kedua kelompok untuk menghindari diskusi yang panjang. B. Mengadakan musyawarah desa dengan melibatkan perwakilan kedua kelompok untuk mendiskusikan solusi terbaik bersama. C. Membagi anggaran proyek menjadi dua dan mengerjakan pembangunan irigasi serta pasar secara bersamaan. Nah ini gimana nih ya? Meskipun hasilnya mungkin kurang optimal. Waduh ini pasti salah ya C. Dia menunda proyek hingga ketegangan mereda tanpa memberikan solusi segera untuk mencegah konflik lebih lanjut. C, D. Nah kalau kayak gini C, D udah jelas bukan ya teman-teman. Nah kita lihat jawaban terbaiknya ada di D, ya B ya, mengadakan musyawarah. Gitu. Kenapa tadi yang C aku bilang bukan? Karena tadi ada meskipun hasilnya mungkin kurang optimal. Ya ini seolah-olah sudah mengasih gambaran bahwa hasilnya akan kurang optimal. Jadi kurang baik. B ini paling bagus. Ya adakan diskusi, adakan musyawarah ya. Libatkan perwakilan kedua kelompok tadi, baik petani maupun pedagang. Diskusi solusi bersamanya apa kira-kira. Itu teman-teman. Ya, nomor 8 untuk teman-teman bisa dijawab di kolom komentar. Di sebuah instansi pemerintah, karyawan dari suku tertentu seringkali menjadi minoritas dalam rapat, sehingga pendapat mereka jarang diperhatikan. Beberapa dari mereka mulai merasa kurang dihargai. Apa langkah yang paling efektif yang bisa diambil oleh pemimpin rapat untuk mengatasi masalah ini? A. Menetapkan aturan bahwa setiap orang wajib menyampaikan pendapat dalam rapat. B. Memastikan pemimpin memberikan perhatian khusus pada pendapat kelompok minoritas saat rapat berlangsung. C. Membentuk kelompok diskusi terpisah untuk minoritas sehingga mereka dapat bebas berbicara. D. Membiarkan dinamika rapat berjalan apa adanya tanpa campur tangan karena semua peserta dianggap setara. Oke teman-teman, cari jawaban yang paling ideal. Kalau nggak ada ya minimal ya nggak salah banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kita disajikan jawaban yang sebenarnya semua kurang ideal nih ya. Tapi cari yang mendingan kalau kayak gitu teman-teman ya, tentu saja. Oke teman-teman, untuk opsi jawaban nomor 8 bisa bantu jawab di kolom komentar teman-teman pejuang ASN P3K 2024. Informasi kembali bahwa PDKSN
mengadakan soal-soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk formasi pengadministrasian perkantoran, bebas akses selama 6 bulan, satu paket soal gratis, 3 paket soal HOTS dan berkualitas, jadi total 4 teman-teman ya. Disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaanmu, ya termasuk soswannya juga dapat di sini. Harganya murah banget, 99.000 aja. Kemudian khusus untuk teman-teman yang mau perdalaman soswannya, ya bisa juga membeli paket di sini 89.000 saja dari harga normal 119.000. Ya, harga perkenalan kami teman-teman. Bebas akses selama 6 bulan untuk 4 paket, yaitu satu paket gratis dan 3 paket HOTS berkualitas disertai pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaanmu ya. Ada tentunya manesonya ya, mansoswannya di sini karena memang paket mansoswan spesial di sini teman-teman. Ada juga untuk formasi pengelola umum operasional ya 99.000, kemudian ada pengelola layanan operasional 99.000 dan penata layanan operasional 99.000. Dapat dibeli di www.bidiksn.com atau teman-teman bisa mengunjungi media sosial Bidik ASN di @bidik_asn ya. Ini ada IG, Facebook, X, TikTok dan YouTube. Atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di kolom deskripsi ya untuk pembelian paket beserta webinar gratisnya bisa menghubungi nomor tersebut. Oke teman-teman, like dan subscribe video ini. Ada puluhan video yang telah diupload dan akan terus ada upload video P3K selanjutnya setiap harinya teman-teman. Sampai jumpa.